seperti apa? Kita langsung aja. Tadi sempat menjenguk Bang Amar juga di dalam. Mungkin bisa diceritakan kondisi beliau saat ini seperti apa? Oh, kalau hari ini sebenarnya kita nggak kunjungan sama Bang Amar karena emang dari lapas Cipinangnya itu tidak ada kunjungan karena lagi ada rapat intern gitu. Sebenarnya kita tadi kesana tuh bukan kunjungan Bang Amar tapi nganterin ibu yang ada apa sih Bu? Coba nanti ibu yang bisa di program untuk konseling gitulah gitu. Dan ibu lagi nggak enak badan makanya temenin sama saya gitu. Jadi hari ini aku belum ketemu Bang Amar. Gitu. Tapi apalagi kan mendengar beberapa hari lalu yang kita ketahui bahwa Bang Amar sempat diduga terlibat dalam apa namanya? Terlibat lagi lah gitu. Nah, ibaratnya. Gimana kan beliau tersandung lagi nih Kak keempat kali atau ketiga kali gitu, gimana untuk keempat kali itu kan baru praduga, jadi nanti jangan ngambil asumsi dulu, nanti kita lihat aja di persidangan gimana buktinya gitu aja. Saya kalau sekarang tuh belum bisa ngomong apa-apa kan karena emang kejadian itu udah lama dari bulan Januari gitu. Jadi ini kan masih praduga kan, jadi belum tentu juga Bang Amar bersalah. Jadi nanti yang dibuktikan itu di fakta persidangan aja, nanti kita lihat. Tapi kalau boleh tahu terakhir kakak mungkin bertemu dengan Bang Amar, mungkin kapan sih sebelumnya hari ini ya? Oh, aku terakhir ketemu Bang Amar tuh Rabu pas Bang Amar tuh dibawa di kejaksaan. Bang Amar ngabarin kalau beliau dibawa kejaksaan, ya saya langsung dari suasana itu terakhir ketemu. Nah, ada ngobrol nggak itu kayak, aduh nih Oh iya, lagi di kejaksaan yang pasti aku sama Bang Amar shock banget karena saya pikir masalahnya udah selesai gitu. Itu kan masalahnya jauh sebelum Bang Amar dipindah ke lapas Cipinang kan, itu di rutan Salemba gitu. Jadi jangan salah nih, disangkanya kan beritanya simpasiornya nih baru-baru ini gitu. Itu berita dari bulan Januari dan dipikir saya dan Bang Amar itu udah selesai gitu. Jadi makanya ketika Bang Amar dibawa ke kejaksaan, terus terang aku sama Bang Amar shock banget gitu. Tapi keluarga udah tahu Kak, maksudnya ini kan tadi Kakak bilang kejadiannya itu ada di bulan Januari, keluarga udah tahu? Tahu Januari. Tapi kenapa ada seseorang yang mengeluarkan statement kayak dia sudah mengangkat tangan dengan Amar ketika berita ini muncul lagi? Maksudnya mengangkat tangan? Ya, sebetulnya namanya Christopher, salah satu temannya Amar juga sempat, saya udah angkat tangan sama Amar. Gini ya, kalau Chris Ryan, taunya saya Chris Ryan bukan Chris dong. Chris Ryan itu kan taunya awal-awal pas Bang Amar masuk. Bang Amar masuk itu taunya setahu saya 2023 Oktober ya. Tuh, saya juga kebetulan belum kenal Bang Amar. Tapi saya kenal Bang Amar dari Agustus 2024. Mungkin emang belum seintens sekarang, tapi dari Agustus 2024 saya, ibu dan adik-adiknya yang ngurus Chris Ryan tidak pernah muncul sama sekali dari bulan itu. Jadi ketika kejadian ini ya dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi makanya jangan buat statement apa-apa dulu sebelum yang tahu sebenarnya gitu loh. Atau kayaknya mungkin karena Januari tapi akhirnya munculnya sekarang muncul lagi. Ada penjelasan tersendiri nggak sih dari Amar dari pihak Bang Amar gitu? Nggak ada, karena makanya tuh kalau ada pasti kita nggak shock dong gitu. Karena kejadiannya di Januari itu kita pikir udah clear, Bang Amar juga udah dapat istilahnya tuh hukuman sesuai dengan SOP di rutan gitu kan, dengan selti 40 hari, terus tidak dapat remisi selama 2025, dapat lister F ya itu namanya, saya nggak ngerti. Nah, dan pihak keluarga juga sudah datang dengan pengacara juga saat itu gitu. Jadi dipikir masalahnya selesai dan tidak ada peringatan lagi atau apa sih pihak yang lain tuh menghubungi kita, nggak ada. Jadi tiba-tiba langsung naik aja kasusnya di kejaksaan. Kak, tapi ada yang menduga kalau misalnya dengan munculnya berita ini lagi, Amar Zoni kemungkinan akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Oh enggak. Karena kan ini baru praduga loh, jangan sampai jadi fitnahnya kemana-mana gitu. Nanti coba lihat di fakta persidangan aja nanti apa yang terjadi. Karena aku juga nggak bisa ngomongin sekarang gitu. Nanti biar pengacaranya Bang Amar kalau soal itu. Kak, mungkin dari klarifikasi Amar sendiri, barang itu dia kan diduga sebagai pengepul transaksi. Pengedar ya. Itu mungkin penjelasan dari Amar sendiri seperti apa? Saya tahu kok, karena kejadiannya saat itu saya sudah berhubungan sama Bang Amar, tapi emang belum seintens hubungan benar-benar intens banget sampai yang sekarang ini. Tapi saya tahu bagaimana kejadiannya. Di situ saya juga datang
ke situ gitu ya, bisa pikir udah selesai. Tapi untuk detailnya saya nggak akan ceritakan sekarang, nanti buat fakta persidangan aja. Tapi memang benar dia terlibat atau katanya kabarnya juga komunikasi dengan menggunakan handphone juga. Ini kan bisa dibilang dibilang juga ini sudah masuk ke ranah instansi juga. Kok bisa narkotika masuk ke dalam rutan? Itu juga jadi pertanyaan buat saya gitu. Makanya selalu bilang nih, mungkin nanti ibu Titi sebagai ibu angkatnya Bang Amar pasti bisa menjelaskan bagaimana Bang Amar kan dari awal tuh, dari kasus kedua Ibu Titi yang ngurusin Bang Amar. Jadi lebih tahu bagaimana Bang Amar tuh kan kecanduan ya gitu. Bagaimana bisa jadi terlibat seperti itu, bagaimana gitu. Coba Ibu Titi yang ngejelasin. Mungkin bisa dijelasin Bu. Ya. Jadi saya ini kan menjadi pengamat penggiat narkoba itu lama, dari 98. Kemudian saya kan memang keahliannya di bidang hubungan dan konseling. Maka kalau penyalahgunaan narkotika itu tidak seperti orang sakit luka. Kulit luka dijahit dalam 2 bulan sembuh. Tetapi kalau penyalahgunaan narkotika itu ada suatu fungsi saraf yang rusak karena obat yang dipakai, karena narkoba yang dipakai tergantung dari jenisnya apa dia sabu, apa dia ganja, apa herbicide dan lainnya, itu akan berdampak kepada fungsi-fungsi saraf otaknya, terutama di logika, rasionalnya, emosionalnya. Maka ketika waktu kasus yang kedua saya ketemu dengan Amar, itu memang penyalahgunaan narkotika. Sebenarnya ini tidak hanya Amar saja, tetapi seluruh Indonesia. Kenapa jumlah penyalahgunaan narkotika itu terus meningkat ya? Dan juga sekarang di lapas itu juga jumlahnya sudah over, karena mereka memang harusnya itu punya punya hak untuk direhabilitasi. Jadi kalau direhabilitasi itu akan ada suatu pemulihan, ada suatu kesembuhan kejiwaan, karena kecanduan itu termasuk orang yang sakit, kejiwaannya yang sakit, maka jalan satu-satunya ya harus direhab. Nah, dengan tadi saya datang ke lapas itu adalah memang sudah ada program yang sudah dibuat. Saya sebagai ketua dan anak MUI yang sudah melaksanakan di lapas itu adalah dakwah dan konseling bagi penyalahgunaan narkotika. Jadi kalau bagian yang pengedar, ini kami nggak memberantas gitu, tetapi memang konseling itulah, dan itu pengalaman saya dalam suatu penelitian bahwa konseling itu sangat membantu dari ketergantungan dari ediknya. Nah, kalau di dalam undang-undang narkotika, rehabilitasi itu kan secara medis dan sosial. Nah, di konseling ini itu merupakan bagian dari rehabilitasi, yang itu juga memang orang yang punya keahlian di bidang bimbingan dan konseling. Saya bilang, jadi perlu ada dorongan, perlu ada bantuan, perlu ada pendampingan, perlu ada sesuatu kesadaran dari dirinya supaya terjadi suatu perubahan. Nah, itulah yang sudah memang direncanakan tadinya adalah di bulan September, tapi karena saya itu kemarin kesehatannya kurang bagus, jadi saya hari ini tidak kunjungan, maka masih jam di luar kunjungan baru saya datang ke sana untuk ketemu lagi itu membuat program. Oke Bu, Ibu tadi kan bilang kalau orang pemakai ini harusnya direhab. Seperti yang kita tahu, Amar ini sudah 3 kali. Kenapa nggak bisa sembuh? Rehab? Apakah orang yang bisa orang yang sudah rehab itu bisa kecanduan lagi? Ya, karena rehab itu kan harus hasil sesuai dengan asesmennya. Dia hasil asesmen rehab 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Itu sekarang sudah berhenti, itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan masih bisa mengulang. Karena kan yang mendorong itu ini ada di sistem limbik otak manusia paling belakang itu yang akan mendorong untuk berbuat. Contohnya aja misalnya, saya pengen makan nasi padang, saya pengen masak bakso yang pedes-pedes, tiba-tiba sudah lama enggak, terus pengen, itu juga sudah sesuatu yang ada yang mendorong di dalam pemikiran. Itu ada di memori paling dalam. Nah, inilah yang kita harus mengetahui semuanya. Maka yang pertama itu ya harus menjauh, mencegah atau pencegahan, kesadaran dari tingkat keluarga, kemudian tingkat kelurahan, kecamatan, sampai itu semua keluarga masyarakat harus sadar bahwa narkoba itu bahaya. Maka jangan menggunakan. Kalau sudah dipujuk, dirayu, kemudian sudah menggunakan, dilakukan berulang kali, itu namanya sistem pengulangan. Ketika itu dijadikan sistem pengulangan, itu akan kecanduan. Nah, ketika sadar dia sudah nggak punya duit,
dia punya apa-apa duit, tapi kan ada kebutuhan yang dia udah etik itu ingin akhirnya apa menjadi kurir, ingin akhirnya menjadi ini, dan sebagainya. Itulah yang saya selama ini dengan siapapun dimanapun terus memberikan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkotika.